Halo KWPR, halo pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Roy Soromi dalam acara Bincang-Bincang dengan KWPR. Topik kita saat ini adalah KWPR dalam menghadapi COVID-19. Saat ini saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama saya Bapak Laksdia Purnawirawan Dr. Desi Albert Mamahit sebagai Ketua Umum KWPR, juga Bapak Majen TNI Franky Mamahit, Wakil Ketua Umum KWPR. Juga ada Bapak Dr. Andes Albert Tendean, salah seorang pengurus bidang organisasi, dan juga sudah bergabung bersama dengan saya Bapak James Tirayo SH MSI sebagai penasehat KWPR. Dan tidak ketinggalan juga sudah bergabung ada Dr. Juwita Khairupan yang pastinya mewakili petugas medis. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 bukanlah bencana yang hanya dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu atau negara tertentu, tetapi sudah menjadi pandemi global yang mengancam seluruh negara, bahkan mengancam seluruh aspek kehidupan manusia secara global, dan tentunya ini sangat serius. Oke, untuk menghemat waktu saya langsung berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah bergabung bersama dengan saya. Saya langsung ke Bapak Laksdia Purnawirawan Dr. Desi Albert Mamahit. Pak Desi, bagaimana pendapat Bapak dengan situasi COVID-19 saat ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai warga KWPR? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memuji syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berada dalam keadaan baik dan sehat sampai dengan saat ini. Kita menyadari bahwa Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19 yang memaksa kita harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan anak-anak kita harus belajar di rumah. Kita menyadari pula bahwa banyak keluarga dari KWPR ini yang juga mengalami kesulitan. Untuk itu saya berterima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan dan bantuan-bantuan kepada saudara kita yang disalurkan melalui pengurus KWPR. Kita sudah memberikan bantuan tersebut kepada keluarga yang membutuhkan. Untuk itu, saya tetap berharap kepada seluruh anggota KWPR yang memiliki kelebihan, tolonglah tetap memberikan bantuan sosial kepada keluarga KWPR yang membutuhkan. Bisa disalurkan lewat pengurus KWPR, bisa juga langsung diberikan. Pada kesempatan ini saya juga mohon maaf karena beberapa kegiatan KWPR tidak bisa kita laksanakan dengan baik, seperti perayaan Paskah yang harusnya kita laksanakan pada bulan April yang lalu, tidak bisa kita laksanakan karena memang situasinya tidak memungkinkan. Namun kita, pengurus KWPR, berupaya untuk terus mengaktifkan kegiatan kita. Dan salah satunya adalah program ini. Program ini adalah program interaktif yang diusulkan oleh para pengurus agar kita bisa terus melakukan komunikasi di antara kita. Dan ini adalah program perdana kita, nanti akan kita teruskan dengan program-program berikutnya yang lebih menarik. Ya, jadi marilah kita sama-sama menyaksikan dan menikmati program ini sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Desi buat pendapatnya serta arahannya. Semoga kita semua dapat menyikapinya secara bijak. Sekarang saya ke Bapak Dr. Andes Albert Tendean. Pak Albert, situasi COVID-19 saat ini tentunya sangat mengganggu aktivitas KWPR. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan, Pak Desi sering mengungkapkan bahwa organisasi ini harus dikelola
secara modern. Apalagi kita berada di era 4.0. Sebagai seorang yang sangat peduli dengan KWPR, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut dan apa yang harus Bapak lakukan agar KWPR ini tetap mengalami kemajuan dan tetap eksis? Baik, terima kasih. Sebagaimana diketahui bahwa pengurus pusat KWPR dalam hal ini bidang organisasi saat ini sedang mempersiapkan program pemutahiran data anggota KWPR lewat aplikasi database anggota untuk mendukung program-program pengurus pusat yang berkelanjutan. Selanjutnya, aplikasi yang saya sebutkan tadi berbasis website sehingga diharapkan dapat diakses oleh seluruh anggota KWPR melalui personal komputer atau laptop ataupun smartphone di mana dan kapan saja. Sedangkan akun website yang dipakai adalah kwpr.org.id. Setelah website ini dapat diakses, akan muncul halaman awal yang berisi fitur-fitur, informasi, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pendaftaran. Diharapkan dapat dicermati, dipelajari seluruh fitur-fitur yang ada. Kemudian silahkan klik daftar dan ikuti seluruh petunjuk yang ada. Setelah selesai tahapan pendaftaran, maka pengurus pusat akan melakukan verifikasi untuk semua data yang masuk. Apabila data yang masuk telah sesuai dan benar, akan ada informasi kepada anggota yang telah mendaftar bahwa data telah diterima melalui email dari masing-masing anggota. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, mohon berkenan Bapak Ketua Umum KWPR dapat meluncurkan secara resmi aplikasi database anggota kepada seluruh anggota KWPR. Terima kasih Pak Albert. Mendengar penjelasannya, ternyata Bapak sudah mempersiapkan agar KWPR ini untuk bisa beradaptasi dalam setiap perubahan. Dan saya semakin optimis KWPR akan terus mengalami kemajuan dan akan tetap eksis. Selanjutnya saya ke Bapak Majen TNI Franky Mamahit. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan selamat atas kenaikan pangkatnya dan selamat atas jabatan baru sebagai Panglima Divisi 3 Kostrad. Sukses dan sehat, Pak. Oke, Pak Franky, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak buruk bagi banyak aspek kehidupan manusia dan salah satunya masalah ekonomi, dan jika ini berlangsung lama akan menimbulkan masalah kemiskinan dan ini sangat serius. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, memang sampai saat ini kita semua masih merasakan situasi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak bagi seluruh bangsa Indonesia sampai pada seluruh kehidupan masyarakat. Masih adanya terdapat positif COVID-19 ini menandakan masih berlangsungnya situasi ini. Namun kita semua berdoa semoga situasi ini dapat kita lalui bersama dan bangsa ini kembali pada kehidupan normal seperti semula. Kemudian yang sangat terdampak pada situasi ini adalah pada bidang ekonomi, adanya pengangguran, dan banyaknya masyarakat yang berkekurangan karena situasi ini.
KWPR sendiri sebagai organisasi juga merasakan situasi ini. Namun oleh karena adanya kepedulian satu sama lain, sehingga semuanya dapat terus bersama dan saling membantu. Terima kasih banyak kepada Majen TNI Purnawirawan Glendi Khairupan yang sudah memberikan banyak bantuan, dan juga Ketua KPR Laksamana Madya Purnawirawan Desi Alur Mamahit yang juga turut memberikan bantuan dan kepedulian kepada warga KPR sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sampai dan saat ini dan saling memonitor. Kemudian ada juga warga yang muncul kreativitas dari kemampuan yang dia miliki sehingga punya produk yang dapat dijual secara online. Demikian juga ada warga karena tuntutan situasi munculkan kemampuan baru sehingga muncul produk yang baru, sehingga ini juga mereka manfaatkan dengan secara daring atau kita sering kenal dengan istilah bisnis online, dan sudah berjalan sangat cukup baik. Kita melihat ada Ibu Frida Roring, Bapak Isyar Lisangan, kemudian Ibu Megi Mamait yang sudah melaksanakan bisnis online dan berjalan cukup sukses. Semoga ini terus berlangsung. Ini semua ada karena situasi yang kita alami saat ini, namun kita dapat mengatasi dengan cukup baik. Kemudian Yayasan Sekarnawastu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KWPR, juga sangat membantu baik dari operasional maupun secara sosial bagi KWPR, sehingga yayasan dan KWPR dapat berjalan bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Semoga Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih. Warga Pakasan Rembokan yang saya cintai, saya Isyar Lisangan, bidang organisasi, ingin menjelaskan mengenai Buletin Tola-Tola. Buletin Tola-Tola ini hadir di saat pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk menolong, membantu sesama Tokawanua, terutama warga Pakasan Rembokan yang ada di seluruh Indonesia. Yang kita ketahui, buletin ini terkonek oleh Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Saya hanya berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan satu media yang bisa mengkolaborasikan semua pelaku-pelaku usaha yang terdampak oleh COVID-19 pandemi yang ada sekarang ini. Dan ternyata dari hasil itu sudah ada beberapa kerjasama antara warga KWPR seperti Ibu Frida Roring, Maggie Grace, dan Ibu Trace Polaa yang sudah kerjasama dengan kami dalam hal pengiklanan di buletin media sosial kami ini. Dan kedepannya saya berharap untuk bisa kerjasama antara buletin ini dengan program-program yang bisa masuk di warga Pakasaan Rembokan. Saya berpesan untuk Ketua Umum, kalau bisa kedepannya terjalin kerjasama untuk saling membantu, saling menciptakan media sosial melalui buletin ini agar lebih baik dan lebih bermanfaat bagi seluruh warga
Kawanua, dan khususnya warga Pakasan Remboken. Terima kasih. Salam sehat. Pakatuan, Pakalawiran, Tuhan Yesus memberkati. Ternyata walaupun COVID-19 ini berdampak buruk bagi kita semua, tetapi masih ada peluang-peluang ataupun celah-celah yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa survive. Dan salah satunya adalah melalui online. Sekarang saya mau ke penasehat Bapak James Tirayo, SHMSI. Sebagai seorang penasehat, tentu situasi ini sangat memprihatinkan dan Bapak tidak tega melihat keadaan ini masih terus berlangsung dan semakin bertambah banyak orang yang mengalami kesusahan, termasuk di dalamnya warga KWPR. Bagaimana Bapak melihat keadaan ini dan apa yang sudah dilakukan KWPR? Ya, saya sebagai salah seorang penasihat KWPR merasa prihatin dengan keadaan pandemi COVID-19 yang melanda kita semua, khususnya warga KWPR yang merasakan dampak dari situasi ini. Dengan mentaati anjuran pemerintah, berpikir positif, menjalankan pola hidup sehat, serta berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti warga KWPR dapat bertahan serta melewati masa sulit ini. Sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, perlu diketahui bahwa pembina KWPR yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Glenny Kairupan MSc tergerak membantu warga KWPR yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Beliau melihat betapa hebat dampaknya, maka secara pribadi beliau memberikan bantuan tunai kepada Bapak Ibu para lansia, janda, yatim piatu, warga yang sakit, paduan suara Narwastu, dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Pada bulan April telah diberikan bantuan tunai tahap pertama untuk 123 orang warga KWPR dan beliau lanjutkan bantuan tahap kedua kepada 149 orang warga KWPR di bulan Mei. Masing-masing warga mendapatkan bantuan tunai sejumlah Rp300.000 per orang untuk 2 bulan berturut-turut. Dengan adanya bantuan tunai dari beliau, tentunya telah meringankan beban sebagian warga KWPR. Untuk itu disampaikan apresiasi kepada beliau. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Semoga warga KWPR selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Pakasan Remboken yang kami kasihi. Saya Ibu Emma Putong, umur 83 tahun. Kerukunan Warga Pakasan Remboken atau KWPR merupakan organisasi kekeluargaan masyarakat perantauan yang begitu peduli dan memberikan perhatian kepada lansia. Hal ini dibuktikan dengan program-program KWPR berupa kunjungan diakonia kepada lansia baik secara rutin yang berada di rumah maupun yang sedang sakit. Perlakuan khusus pada lansia yang kami rasakan seperti pada acara-acara rutin KWPR adalah waktu perayaan Paskah, Natal, hari ulang tahun, dan acara-acara lainnya. Saya merasa simpati yang diberikan membuat kami para lansia merasa bangga dan bahagia
sebagai pengakuan atas eksistensi atau keberadaan kami. Saya pribadi telah merasakan bagaimana selama ini dan terakhir pada masa pandemi COVID-19, pengurus KWPR tetap memberikan perhatian kepada kami. Dan melalui pembina KWPR, Bapak Glenny Khairupan, yang telah berbagi kasih kepada kami berupa bantuan tunai. Atas nama pribadi, saya dan para lansia ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga KWPR tetap jaya. Pakatuan Wopakalawiren, Tuhan memberkati kita semua dengan luar biasa. Terima kasih Pak Penasehat sudah memberikan teladan kepada kita semua untuk selalu peduli terhadap satu dengan yang lain. Terima kasih juga kepada Bapak Majen TNI Glenny Khairupan sebagai pembina KWPR atas segala bantuan yang sudah disalurkan, dan tentunya ini sangat meringankan beban. Selanjutnya saya ke Dr. Juwita Khairupan. Bu Dokter, situasi COVID-19 secara otomatis menempatkan para medis berada di garda terdepan dan paling berisiko. Bagaimana perasaan Anda? Dan apa tips yang disarankan bagi kita agar sedapat mungkin terhindar dari COVID-19? Shalom, nama saya Dr. Juwita Debbie Khairupan. Ada pertanyaan pada saya, bagaimana perasaannya sebagai dokter umum yang sekarang ini adalah sebagai garda terdepan pada situasi sekarang ini. Kalau ditanya perasaannya, jujur campur aduk, perasaannya campur aduk, macam-macam. Ada rasa senang dan bangga karena sebagai dokter saya bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian sebagai pribadi juga ini merupakan pelayanan saya terhadap Tuhan. Jadi ya di situ rasa senang dan bangga ada. Apalagi kalau misalnya saya melakukannya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, itu rasa bangganya luar biasa. Kemudian kalau takut dan sedih wajar ya, karena manusia khawatir, lebih tepatnya sih lebih khawatir karena saya masih punya 2 orang tua yang usianya lanjut. Kemudian saya punya suami. Saya takut sebagai seseorang yang terpapar setiap hari sama pasien, karena kebetulan dari pertama kali COVID-19 ini dinyatakan ada di Indonesia sampai sekarang saya masih praktek. Jadi memang setiap hari masih ketemu terus sama pasien. Saya cuman takut sebagai pembawa virus, sebagai carrier, dan menulari orang lain gitu, orang tanpa gejala ya. Cuman ya puji Tuhan selama ini orang-orang di sekitar saya, karena saya juga memberlakukan perilaku hidup bersih dan sehat, semuanya juga dilakukan sesuai dengan protokol. Jadi puji Tuhan saya dan orang-orang sekitar saya juga sehat. Jadi ya kalau ditanya perasaannya itu. Kemudian ada pertanyaan juga bagaimana untuk menjaga daya tahan, menjaga diri dari infeksi, dari penularan virus COVID-19 ini pada saat situasi sekarang ini. Jadi Indonesia sendiri sudah memasuki era new normal. Mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, yang prinsipnya adalah kita harus memutus mata rantai penularan.
gitu. Seandainya sudah tertular pun jangan sampai menulari orang lain. Kemudian ada beberapa masukan dari saya untuk bisa tetap fit, bisa tetap menghindari penularan atau memutus mata rantai penularan ini. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang, perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Pada saat lagi mau makan, lagi mau apapun, kalau bisa cuci tangan yang rajin. Kalau tidak ada sabun ataupun air mengalir, pakailah hand sanitizer yang alcohol based ya. Kemudian memakai masker, anjuran pemerintah juga memakai masker pada saat keluar rumah. Masker sekarang bisa masker apapun ya. Masker udah tidak terlalu sulit, tidak terlalu mahal juga. Kalau bisa maskernya itu kalau misalnya sudah basah atau dibersinin atau dibatukin gitu, kalau sudah basah langsung ganti, dibuang di tempat yang benar. Jangan asal taruh, jangan asal buang, dibuang tempat sampah yang tutup, yang ada lidi. Kemudian tetap physical distancing minimal 1 meter satu dengan yang lain. Kemudian menghindari kerumunan atau tempat yang ramai. Kalau tidak perlu sekali, tidak urgent, mendingan dihindari saja ya. Kemudian menghindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Pun seandainya harus melakukan kegiatan yang harus menyentuh bagian wajah, itu sama cuci tangan dulu. Lalu ada etika batuk atau bersin yang benar. Kalau misalnya tidak punya masker, harusnya sih sudah punya masker semua ya, sudah mudah sekali didapatkan maskernya. Itu kalau memang bersin atau batuk, itu jangan memakai kedua tangan di depan mulut, tapi memakai siku bagian dalam seperti ini ya. Dan jangan diarahkan ke orang lain kecuali memang ramai sekali. Jadi batuk atau bersin seperti ini, itu perilaku batuk dan bersin yang benar. Kemudian bila ada gejala ringan atau riwayat kontak terhadap ODP atau terhadap PDP atau kasus konfirmasi confirm, segera dilaporkan ke petugas kesehatan, berobat, lalu lakukan self isolation atau isolasi mandiri. Ya, itu adalah beberapa tips untuk menghindari penularan, atau kalau memang sudah tertular, kita memutus mata rantai penularan dari COVID-19 ini. Karena kalau misalnya tidak mulai dari kita sendiri, ya nggak akan selesai pandemiknya gitu. Kami dari petugas kesehatan terus bekerja untuk menurunkan tingkat angka kejadian baru. Masyarakat diharapkan kerjasamanya juga untuk sambil bersama-sama kita melakukan tindakan pencegahan, dan diharapkan nanti outcome-nya pandemik ini akan segera berakhir soon. Jadi kita bisa melakukan aktivitas secara normal lagi. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Juwita. Kami turut mendoakan untuk semua petugas medis, semoga mereka terlindungi dan terhindar dari COVID-19. Dan terima kasih juga sudah membagikan tips kepada kami, dan tentunya ini sangat bermanfaat. Pada saat kita mengalami masa-masa wabah COVID-19 ini, tentu banyak hal-hal yang membuat kita kurang nyaman, yang membuat kita merasa tidak enak, bahkan merasa susah. Tapi kalau kita berpikir positif, ternyata pada masa-masa COVID-19 ini, ternyata kita banyak mendapatkan pengetahuan yang baru. Kita ternyata sudah mulai akrab dengan internet, komputer, dan kita juga sudah mulai sering dan terbiasa melaksanakan komunikasi melalui video conference atau teleconference.
kita mulai akrab dengan yang namanya belanja online. Bahkan beberapa dari anggota KWPR ini juga sudah memiliki ide-ide yang cemerlang memanfaatkan situasi saat ini dengan berjualan secara online. Ide-ide kreatif ini tentu tidak akan muncul kalau tidak ada masa COVID-19 ini. Jadi ternyata situasi yang kurang menyenangkan juga membuat kita berpikir kreatif, ya, sehingga ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan, bahkan justru menguntungkan kita. Untuk itu, marilah kita tetap berpikir positif, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita masing-masing. Kemudian pada kesempatan ini, tentunya saya perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus KWPR, kepada para pembicara dan moderator yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik sekali. Kita tahu bahwa acara ini adalah acara perdana dan nantinya akan ada acara-acara lanjutan. Ada program-program baru yang akan kita tampilkan dan ini juga akan melibatkan seluruh anggota KWPR. Nah, manfaatkanlah sarana ini agar kita benar-benar bisa menjalin keakraban, menjalin kekeluargaan di antara anggota dan pengurus kerukunan warga Pakasaan Remboken. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Albert Tendian, maka pada kesempatan ini secara resmi saya nyatakan bahwa aplikasi database KWPR saya launching, saya resmikan, saya launching. Jadi marilah seluruh warga KWPR memanfaatkan aplikasi database ini sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari aplikasi database ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, terus banyak berdoa, dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu beserta kita. Terima kasih, sampai jumpa pada acara berikutnya. Pemirsa, waktu kita telah habis, tapi jangan khawatir, kita akan tayang kembali pada episode berikutnya dalam acara yang sama. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada semua yang sudah terlibat dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dan saya Roy Soromi dalam acara Bincang-Bincang dengan KWPR pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Stay home, stay safe.